Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amanda dengan NIM 200420076. Saya akan mempresentasikan tentang penerapan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik dengan tema Sistem Informasi Kesehatan dalam Kesehatan. Video presentasi ini guna untuk memenuhi tugas pertemuan 15 Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Sebelum itu, kita harus tahu definisi Sistem Informasi Kesehatan. Definisi sistem. Sistem merupakan sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian sistem informasi, sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi fakta. Kemudian sistem informasi kesehatan, sekumpulan komponen yang bekerja sama menghasilkan informasi untuk tujuan yaitu meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan. Selanjutnya, tujuan dari sistem informasi kesehatan. Yang pertama, meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan tingkat status kesehatan masyarakat. Yang ketiga, sebagai dasar advance-based bagi sistem kesehatan. Yang keempat, sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Dalam visi misi Kemenkes, yang pertama, meningkatkan surveillance, monitoring, dan sistem informasi kesehatan. Yang kedua, berfungsinya advance based dalam seluruh sistem informasi kesehatan di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Adapun informasi yang berkaitan dengan data kesehatan yang akan disampaikan kepada masyarakat berkaitan yang pertama, analisis kebijakan kesehatan. Analisis kebijakan kesehatan adalah penggunaan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah kebijakan kesehatan. Kedua, epidemiologi, yaitu ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait di tingkat populasi. Ini adalah model cornerstone penelitian kesehatan masyarakat dan membantu menginformasikan kedokteran berbasis bukti untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit serta menentukan pendekatan penanganan yang optimal untuk praktik klinis dan untuk kedokteran preventif. Ketiga, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Kesehatan lingkungan disingkat menjadi KESLING merupakan suatu paham ilmu dan seni untuk mendapatkan keseimbangan di antara manusia dan lingkungan. Kebugaran lingkungan juga ialah suatu ilmu dan seni mengelola lingkungan sehingga akan sanggup dalam menciptakan kondisi yang nyaman, bersih, dan sehat. Yang keempat, gizi kesehatan masyarakat. Gizi kesehatan masyarakat adalah kesehatan masyarakat yang mengacu pada cabang populasi terfokus kesehatan masyarakat yang memantau diet, status gizi dan kesehatan, dan program pangan dan gizi dan memberikan peran kepemimpinan dalam menerapkan publik kesehatan prinsip-prinsip untuk kegiatan yang mengarah pada promosi kesehatan dan mencegah melalui pengembangan kebijakan dan perubahan lingkungan. Distribusi informasi yang diterima oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dapat terlihat melalui alur sebagai berikut. Dari bagian di atas dapat kita lihat bahwa informasi kesehatan yang diterima oleh pemerintah berasal dari sektor terendah melalui dari sistem informasi di Kemenkes yang memuat manajemen klien atau pasien, manajemen institusi, manajemen wilayah atau program yang berada di daerah seperti di desa dan kecamatan. Informasi yang berasal dari tingkat kecamatan akan didistribusikan pada tingkat kabupaten. Sistem informasi pada tingkat kabupaten akan mengakomodir seluruh informasi yang didapat di kecamatan. Begitupun dengan sistem informasi yang berasal dari kabupaten akan diakomodir oleh tingkat provinsi dan akan didistribusikan pada tingkat nasional. Informasi yang diterima pada tingkat nasional akan dijadikan landasan dalam penetapan
keputusan pada bidang kesehatan serta untuk memenuhi kebutuhan lain berkaitan dengan informasi kesehatan. Informasi tersebut akan dipublikasi melalui situs pusdatin.mkes.go.id. Sistem informasi kesehatan dalam manajemen kesehatan. Yang pertama, manajemen pasien atau klien. Pengambilan keputusan tentang bagaimana pasien atau klien harus dilayani atau ditangani. Kemudian, pengambilan keputusan setiap petugas kesehatan. Yang kedua, manajemen unit kesehatan. Pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya kesehatan seperti sumber daya manusia, obat, pembekalan kesehatan, dan lain-lain di unit kesehatan harus didayagunakan. Yang ketiga, manajemen sistem kesehatan. Pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya kesehatan seperti unit-unit kesehatan dan sumber daya kesehatan lain di wilayah harus diatur atau diarahkan. Kemudian, pengambilan keputusan penanggung jawab kesehatan atau kepala dinas kesehatan dan folder. Dalam fungsi manajemen, yang pertama ada tahap perencanaan. Pada tahap ini, organisasi kesehatan harus memperhatikan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem informasi. Indikator kebutuhan serta kualitas data disesuaikan dengan bentuk keputusan dan organisasi kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kerja di organisasi tersebut. Sumber data yang relevan dengan kebutuhan informasi pada saat menentukan keputusan akan berdampak pada efektif kerja. Oleh karena itu, diperlukan penanganan khusus dalam melakukan pengolahan data. Penanganan data ini dapat dilakukan melalui manajemen data. Data yang dikelola dengan baik berdasarkan spesifik serta kebutuhan yang disesuaikan dengan informasi dapat dijadikan instrumen kerja sampai pada tahap diseminasi dan utilitas. Untuk meningkatkan kualitas data serta pemanfaatan hasil pengolahan data dalam pengembangan organisasi kesehatan diperlukan penguatan sistem informasi kesehatan. Penguatan ini berfokus pada relevan sumber data yang didukung oleh kinerja spesifik sistem informasi kesehatan, serta strategi yang tepat untuk melakukan analisis data. Melalui penerapan indikator dan mendapatkan dan menentukan data yang dibutuhkan untuk pengembangan kualitas organisasi kesehatan dengan menerapkan diseminasi serta utilitas yang mumpuni. Sebagai salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan data dengan menerapkan manajemen data yang komprehensif. Selanjutnya, pengolahan data kesehatan dimulai dengan menentukan sumber data. Pada saat tahap publikasi dapat dilihat melalui diagram alur gambar di atas. Data kesehatan yang didapatkan dari puskesmas Pasienkes dikelola dan didistribusikan ke Dinkes Kabupaten, Rumah Sakit serta BPJS. Dinkes Kabupaten, Rumah Sakit serta BPJS melakukan pengolahan. Selanjutnya, data tersebut akan disampaikan pada tingkat provinsi, sampai akhirnya di tingkat nasional, sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan langkah strategis dalam melakukan tindakan relevan dengan kondisi kesehatan di masyarakat, melalui kondisi objektif yang mendeskripsikan melalui pengolahan data tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja di organisasi kesehatan, sehingga distribusi obat, tenaga medis, serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Untuk menghasilkan kualitas kerja dalam pengolahan data diperlukan tahapan yang relevan dengan pembentukan budaya dalam pengolahan data. Pembentukan budaya tersebut dimulai dengan beberapa fase. Fase yang pertama mengarahkan pada operasional kerja, di mana setiap orang mengerjakan pekerjaan dalam melakukan pengelolaan data. Melakukan pekerjaan pada tahap persiapan memulai pekerjaan pada tahap persiapan yang berkaitan dengan jenis data yang diperlukan. Pada tahapan persiapan selanjutnya mengarah pada metode pengambilan pengolahan data.
sampai pada akhirnya asas manfaat dari data yang telah diolah dan dipublikasikan. Fase kedua berkaitan dengan support yang diberikan pada organisasi kesehatan yang melakukan pengolahan data untuk mendukung kegiatan tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat dipermudah dengan menggunakan sistem yang relevan. Sistem tersebut dapat dibantu melalui penggunaan teknologi informasi seperti menggunakan sistem server dan lain sebagainya. Fase yang ketiga berkaitan dengan strategik yang digunakan oleh organisasi dapat mempengaruhi pada kegiatan sistem kerja. Hal ini tentunya akan berdampak pada akurasi data. Setiap organisasi memiliki strategi tertentu dalam melakukan pengolahan data. Pengerjaan dalam pengelolaan data terbagi atas dua macam. Pengelolaan data dengan menggunakan metode manual dan menggunakan bantuan teknologi informasi. Sumber data manual dapat dilihat melalui sistem kerja seperti berikut. Yang pertama, kegiatan dalam pengumpulan data masih menggunakan metode manual, meskipun sudah menggunakan komputer, namun masih offline. Yang kedua, distribusi data masih menggunakan kertas dan diberikan secara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan data tersebut. Yang ketiga, sistem pelayanan dalam memperoleh data masih manual seperti halnya yang pertama, pencatatan, penyimpanan data pelaporan berbasis kertas. Yang kedua, laporan dikirimkan dalam bentuk hard copy atau kertas berupa data, rekapan atau agregat ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Keempat, fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi masih bersifat offline seperti halnya yang pertama, laporan dikirim dalam bentuk soft copy berupa data individual ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang kedua, bagi petugas kesehatan yang termasuk dalam jejaring puskesmas yang belum komputerisasi, laporan dikirim dalam bentuk data rekapan atau agregat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, bagi yang sudah komputerisasi offline, laporan dikirim dalam bentuk soft copy untuk dilakukan penggabungan data di puskesmas. Sedangkan untuk sumber data komputerisasi dapat dilihat melalui sistem kerja sebagai berikut. Yang pertama, sistem pengumpulan data menggunakan metode komputerisasi dan offline. Yang pertama, sistem pengumpulan data menggunakan metode komputerisasi dan online. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi online, data individual langsung dikirim ke Bank Data Kesehatan Nasional dalam format yang telah ditentukan. Yang ketiga, selain itu juga dikembangkan program Mobile Health atau mHealth dapat langsung terhubung ke sistem informasi puskesmas atau aplikasi Sikda generik. Proses pengumpulan data dan informasi kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan kesehatan dilakukan secara rutin oleh tenaga kesehatan ataupun yang berwenang. Yang kedua, penyelenggaraan rekam medik meliputi rekam medik elektronik dan rekam medik non-elektronik. Yang ketiga, surveillance kesehatan. Yang keempat, sensus dan survei dengan menggunakan metode dan instrumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kelima, penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang keenam, pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, proses dalam penerimaan data dapat digambarkan dalam bentuk line alur pada gambar berikut. Yang pertama, informasi data kesehatan bersumber dari rekam medik. Yang kedua, data kesehatan bersumber dari masyarakat. Sumber data dan informasi kesehatan wajib memberikan dan atau melaporkan data dan informasi kesehatan serta berkaitan dengan kebutuhan informasi dan indikator kesehatan, sehingga pada saat membutuhkan data kesehatan, data tersebut akan lebih mudah didapatkan, sampai pada akhirnya dapat dimanfaatkan dalam menentukan keputusan serta kebijakan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kesehatan. Selanjutnya,
Penggunaan data tidak dapat dilakukan dalam satu waktu. Proses penggunaan data disesuaikan dengan kegiatan berkaitan dalam penggunaan data tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem penyimpanan yang relevan dengan kebutuhan data. Berikut sistem penyimpanan data yang dapat dilakukan oleh organisasi. Yang pertama, dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan atau non-elektronik. Yang kedua, paling singkat 10 tahun untuk data dan informasi kesehatan non-elektronik. Yang ketiga, paling singkat 25 tahun untuk data dan informasi kesehatan elektronik. Simpanan data dan informasi kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa dan fasilitas milik pihak lain dalam negeri dengan ketentuan. Yang pertama, pemilik data dan informasi kesehatan yang disimpan tersebut tidak melepas tanggung jawab atas kerahasiaan informasi. Yang kedua, pemilik data dan informasi kesehatan wajib menyampaikan laporan penyimpanan data dan informasi kesehatan tersebut kepada menteri. Dan yang terakhir, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aksesibilitas aksesif. Data dari Dinas Kesehatan sudah menggunakan sistem informasi melalui sebuah sistem informasi kesehatan nasional atau SIKNAS. Metode dengan menggunakan aplikasi yang dilakukan Dinas Kesehatan dapat analisis seperti berikut. Yang pertama, koneksi jaringan virtual sistem informasi kesehatan elektronik dikelola oleh Kementerian Kesehatan hanya bisa diakses bila telah dihubungkan. Yang kedua, infrastruktur jaringan komunikasi data terintegrasi menggunakan Wide Area Network atau WAN, jaringan telekomunikasi yang mencakup area yang luas. Yang ketiga, Local Area Network atau LAN yang berbeda dan arsitektur jaringan lokal komputer untuk melakukan pengiriman data. Yang keempat, data tersimpan pada pusat data yang disebut dengan servernya pemanfaatan SIKNAS online. Yang pertama, komunikasi data terintegrasi, yaitu arus tukar-menukar data antara unit kesehatan, khususnya antara daerah dan pusat, yang mencakup semua data esensial yang diperlukan untuk manajemen kesehatan atau data kegiatan puskesmas, kegiatan RS, kegiatan sarana kesehatan lain, termasuk data keuangan, tenaga kesehatan, obat, pembekalan farmasi, dan sumber daya lainnya. Data pengembangan pelaksanaan standar pelayanan minimal, dan data perkembangan pelaksanaan desa siaga. Yang kedua, informasi eksekutif, yaitu sarana tukar-menukar informasi antar pimpinan kesehatan maupun pusat dan daerah dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, telekomunikasi dan telekonferensi, yaitu pemanfaatan jaringan komputer online untuk komunikasi suara atau Voice over Internet Protocol (VoIP) dan rapat jarak jauh antar pejabat pusat dan antara pejabat-pejabat pusat dengan pejabat-pejabat daerah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Yang selanjutnya, distance learning, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh khususnya untuk petugas-petugas kesehatan di sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas pembantu, puskesmas, RS, dan lain-lain. Kemudian digital library service, yaitu pengembangan kerjasama antar unit perpustakaan dan dokumentasi di bidang kesehatan seperti intranet dan internet untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik yang berupa literatur atau hasil-hasil penelitian maupun media promosi kesehatan. Kemudian telemedicine, yaitu pengembangan rujukan dan diagnosis serta terapi jarak jauh dan aplikasi-aplikasi lain bidang kedokteran. Yang terakhir, web-based networking,
yaitu pengembangan jaringan situs di internet dan pemanfaatan jaringan tersebut untuk berbagai keperluan seperti lelang melalui internet. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.